Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Evergreens. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, dan selalu semangat dalam menjalani aktivitasnya. Oke, pada podcast Kenal Bumi kali ini kita akan membahas topik tentang ozon. Sebelumnya, perkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Asia Syaidah sebagai host pada podcast kali ini dan ditemani oleh Kak Priyaji Agung, Pembudi SPD MSI. Mungkin kita bisa sapa dulu. Halo Kak Priyaji, apa kabarnya? Halo Kak Asia, Alhamdulillah baik. Semoga Alhamdulillah. Kak Asia dan teman-teman Sobat Green juga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Amin. Oke. Mungkin untuk sebelum kita membahas ozon lebih dalam, Kak, di sini aku mau ngasih tahu Sobat Event Greens dulu. Jadi Kak Peji Agung ini sebagai peneliti yang ahli dalam bidang lingkungan dan juga fokus pada perubahan iklim juga tentang ozon. Jadi siap-siap ya mendengarkan sharing ilmunya dari Kak Peji Agung ini. Oke, mungkin pertama-tama Kak aku ingin mengetahui dulu bagaimana sih Kak kondisi ozon saat ini gitu? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus Kak Asia dan teman-teman Sobat Green harus tahu juga bahwa kondisi ozon saat ini memang kalau menurut laporan dari NASA kondisinya cukup bagus. Artinya setelah kerusakan yang luar biasa pada dekade 50-an sampai 90-an, saat ini beberapa titik di lubang ozon itu sudah mulai tertutup agak lebih sempit begitu lubangnya. Padahal dulunya lubang ozon itu sangat sangat besar, lebih dari luasan Antartika di kutub gitu. Jadi bisa dibayangkan sebegitu luasnya ozon kita telah mengalami kerusakan dan tidak hanya satu titik. Itu mengakibatkan banyak sekali persoalan yang ada di bumi ini. Sehingga memang kita harus mengetahui kondisi ozon agar kita memiliki minat untuk menjaga dan juga merawatnya. Betul sekali. Berarti alhamdulillah ya, beberapa titik sudah tertutup. Itu kalau boleh tahu, atas dasar upaya apa ya bisa sehingga beberapa titik lapisan ozon itu dapat tertutup? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, Kak Asia dan Sobat Evangelin harus tahu bahwa pada tahun 1972 saat itu dilaksanakan konferensi tingkat tinggi para pemimpin dunia di Stockholm, di Swedia sana, membahas salah satunya isu terkait dengan keterbatasan daya dukung bumi, baik itu daya tampungnya, kemampuan untuk menampung populasi maupun juga untuk mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Pada saat itu dikeluarkanlah laporan yang namanya adalah Brundtland Report atau laporan Brundtland yang menyatakan bahwa seluruh penduduk bumi harus bekerja sama, harus berkolaborasi untuk menahan laju perubahan iklim, emisi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu upaya paling dasar yang disepakati secara global sehingga pada saat ini mengakibatkan ozon itu menjadi lebih sedikit kerusakannya begitu atau perbaikannya sudah lebih bagus dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Oke, berarti kita apa dari global juga udah punya kesepakatan ya. Oke, tapi sebenarnya nih, kan yang aku tahu ozon itu cukup banyak juga kerusakannya. Sebenarnya apa sih Kak sumber permasalahan yang terjadi pada ozon kita ini? Ya, jadi ozon di dalam atmosfer itu memang sebuah komponen kimia yang secara alamiah terbentuk karena adanya oksigen yang saat ini kita ketahui jumlahnya berdasarkan berbagai referensi yang paling umum kan 21% begitu. Terus kemudian terkena petir, kilat, dan gelombang elektromagnetik yang ada di atmosfer sana, maka mengakibatkan beberapa O2 itu, oksigen itu ikatannya lepas dan bergabung dengan O2 yang lain, membentuk ikatan O3. Nah, itulah yang kita kenal sebagai ozon. Ya, ikatannya adalah oksigen 3, O3. Kemudian sebenarnya ozon itu seperti apa sehingga dia menjadi sangat penting bagi kehidupan kita. Jadi ozon itu mampu melindungi berbagai hal. Salah satu yang paling penting adalah dia itu mampu menahan laju
dari sinar ultraviolet. Mungkin teman-teman sudah tahu juga. Terus kemudian apa sih yang menyebabkan ozon itu mengalami kerusakan? Jadi teman-teman mungkin sudah pernah tahu dan sering mendengar bahwa salah satu yang mengakibatkan kerusakan ozon adalah CFC atau klorofluorokarbon. Jadi emisi CFC yang dihasilkan dari freon mesin pendingin AC, mesin pendingin kulkas dan lain sebagainya itu ternyata satu molekul saja terlepas ke atmosfer dan dia itu bisa mengganggu ikatan ozon itu sendiri. Satu molekul CFC bisa mengakibatkan kerusakan 100.000 molekul ozon. Dan satu molekul CFC itu bisa bertahan sampai dengan 140 tahun di atmosfer. Sehingga bisa dibayangkan teman-teman, kalau misalnya kita tidak mampu merawat atau menjaga AC, kulkas, pendingin mobil, dan lain sebagainya, bisa dibayangkan kerusakannya bisa sampai dengan 140 tahun. Itu satu molekul saja. Bayangkan jika di bumi ada sekian banyak orang yang tidak aware dengan mesin pendinginnya. Wah, luar biasa itu. Tentu ozon kita akan sangat menderita, sangat terganggu, dan itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita saat ini dan masa mendatang. Oke, ini sebenarnya aku deep banget ya, nyampe banget karena sejujurnya aku melakukan podcast ini juga pasti di rumah sedang nyala kulkas sedang eh, aktif gitu ya, dan mungkin dari Sobat Effendis juga lagi dengerin podcast ini ada yang sedang menggunakan AC gitu, jadi waduh, ini sebenarnya reminder banget buat kita untuk menghemat atau bagaimana mencari cara biar tidak terlalu konsumtif gitu ya dalam Ya, penggunaan AC ataupun kulkas dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau tadi udah dari global kan mereka udah punya peran yang dikesepakati gitu ya. Tapi aku mau tahu gitu, siapa yang paling berperan penting dalam menjaga ozon untuk saat ini tuh? Apakah ada satu sosok dia yang paling aktif atau sangat menggebu-gebu mungkin dalam aktor negara ataupun non negara, Kak? ya, jadi sebenarnya pada prinsipnya siapa yang paling berhak menjaga ozon adalah semua dari kita. Oke. Semua kita yang saat ini hadir maupun nanti yang akan mendengar harus berkomitmen untuk menjaga ozon. Artinya bahwa satu orang itu memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ozon. Tetapi satu orang itu tidak akan cukup untuk menjaga ozon. Oleh karenanya, saya sangat mengapresiasi teman-teman dari BEM UPN Veteran Jakarta yang sudah menyelenggarakan podcast ini. Artinya teman-teman sudah berkontribusi untuk membantu mengedukasi dan menyadarkan pada semua orang. Pada prinsipnya, semua orang itu akan memiliki kemauan, akan memiliki motivasi dan dorongan untuk menjaga ozon apabila ada yang namanya adalah kebijakan pemerintah atau regulasi. Nah, pada tataran inilah maka leadership dari seorang pemimpin negara itu diperlukan. Memang pada prinsipnya 178 negara dari 216 negara di dunia itu sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait dengan ozon dan juga perubahan iklim. Tetapi ya memang kita semua secara pribadi, secara individu harus turut mendukung dari kebijakan yang saat ini sudah diterapkan oleh pemerintah. Artinya siapapun itu, aku, kamu, dan kalian semua harus berkomitmen untuk menjaga ozon kita. Oke, mungkin Kak boleh kasih contoh langkah dalam mencegah ozon dari kebijakan pemerintah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Apakah ada contoh yang sampai saat ini berhasil dan itu diterapkan gitu mungkin bagi warga mereka di sana ataupun di Indonesia ini? Ya, jadi yang paling paling fundamental dari aspek untuk menjaga ozon selain tadi ada laporan Brundtland 1972 di Stockholm, ada juga yang namanya adalah protokol Montreal. Protokol Montreal itu adalah secara khusus, secara spesifik menyatakan bahwa negara-negara di seluruh dunia harus mengurangi emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, oleh mesin-mesin seperti tadi mesin pendingin, kulkas, dan lain sebagainya itu untuk 7 unsur kimia. Yang pertama adalah fluorokarbon CFC, yang itu di sini ada di mesin pendingin, baik itu di
kulkas, di AC, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hydrofluorokarbon HCFC. Yang ketiga adalah halons, ini biasanya untuk berbagai penerangan. Kemudian ada metil bromida, ada karbon tetraklorid, ada metil fluoroforum, dan nitrogen oksida. Jadi melalui protokol Montreal itu ditetapkanlah kebijakan bahwa seluruh negara harus mengurangi itu tadi. Implikasinya apa? Implikasinya eh, produsen atau pabrik-pabrik yang memproduksi mesin pendingin, penerangan, dan lain sebagainya itu akhirnya memilih substitusi bahan-bahan apa saja yang itu menjadi lebih ramah lingkungan, sehingga pada saat ini kita bisa menikmati ya mesin pendingin yang jauh lebih baik kualitasnya dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Itu pada tataran produsen begitu. Kemudian pada tataran konsumen, kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang lebih mudah untuk mencari komponen-komponen mesin pendingin dan lain sebagainya yang lebih ramah lingkungan. Dan harganya juga bersaing. Mungkin kalau 20 tahun yang lalu, yang lebih ramah lingkungan itu harganya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih mahal. Sehingga tidak ada pilihan lain gitu. Nah saat ini posisi kita lebih dimudahkan dari aspek itu berdasarkan perjanjian global yang disebut sebagai protokol Montreal untuk melindungi bangsa. Oke. Eh, Mungkin tadi juga udah kakak sebutkan beberapa langkah kita untuk berkontribusi dalam mengurangi ozon. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan lebih, mungkin kayak apalagi kita sebagai mahasiswa ataupun masyarakat umum, bagaimana agar kita itu bisa mengurangi permasalahan ozon yang ada saat ini gitu. Ya, ini pertanyaan yang sangat luar biasa dan kita semua harus tahu gitu ya. Jadi ada banyak cara. Yang pertama adalah kita harus menghemat penggunaan mesin pendingin, terutama adalah AC. Ya memang kita tidak dapat dihindarkan pada saat ini cuaca memang cenderung lebih panas, tetapi ada pilihan lain. Misalnya dengan membuka ventilasi lebih lebar dan sebagainya, saya rasa itu bisa menjadi lebih aman. Yang kedua adalah terutama untuk teman-teman mahasiswa dan juga adik-adik yang masih sekolah, upayakan atau biasakan untuk jalan kaki menempuh jarak yang ya bisa dikatakan rendah lah, 0,1 sampai 1 kilometer itu masih ideal untuk kita tempuh dengan jalan kaki begitu. Kemudian yang ketiga adalah tanamlah lebih banyak pohon. Menanam lebih banyak pohon itu akan menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Karena pada prinsipnya adalah hanya tumbuh-tumbuhan dan organisme yang memiliki klorofil yang mampu menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itulah yang sangat penting perannya untuk memulihkan ozon. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ozon itu adalah O3, yang mana oksigen itu adalah O2. Nah, nanti ketika semakin besar atau semakin banyak organisme yang mampu menghasilkan oksigen, tentu kesempatan untuk memperbaiki ozon itu menjadi lebih tinggi. Jadi tanamlah lebih banyak tumbuhan, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan kampus, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk kita sebagai generasi muda harus lebih memahami bahwa satu upaya itu penting, tapi tidak cukup. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berkolaborasi dengan siapapun, terutama pada lembaga-lembaga atau pada organisasi-organisasi yang memiliki visi yang sama untuk menjaga lingkungan. Berikutnya lagi adalah kita sebagai agen perubahan, mahasiswa sebagai agen perubahan harus mampu memberikan contoh yang baik, ya minimal untuk keluarga kita sendiri, dengan cara mengajak untuk menghemat penggunaan energi, menghemat penggunaan listrik, dan lain sebagainya. Karena tadi disampaikan di awal bahwa emisi itu menjadi salah satu penyebab ozon semakin tertekan dan tingkat risikonya semakin tinggi apabila emisi yang dihasilkan lebih banyak. Maka ozon kita potensi kerusakan juga semakin tinggi. Yang berikutnya lagi adalah tentu saat ini kita di media sosial, apapun bentuknya itu, baik Instagram, Facebook, YouTube itu menjadi sangat populer untuk media belajar. Nah, teman-teman yang saat ini berada di organisasi dan memiliki passion di bidang itu harus mengisi ruang-ruang itu.
harus mengisi dengan diskusi dengan konten-konten yang bermanfaat untuk menjaga lingkungan, terutama untuk ozon ini. Berikutnya lagi adalah yang paling penting, mulai dari diri sendiri. Kemudian mulai dari sekarang dan mulai dari yang paling sederhana. Dengan cara seperti itu, kita bisa menyelamatkan lebih banyak kehidupan. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin ini bisa jadi catatan bagi diri aku sendiri ya, dan mungkin Sobat Avengers, bagaimana untuk meminimalisir semakin memburuknya ozon, ya kita jadilah mungkin umum user kali ya, karena kita juga bakal tidak terlalu memakai banyak kendaraan pribadi, jadi kayak kita ke berangkat kampus mungkin menggunakan umum user atau lebih baik jalan gitu kali ya, Betul, untuk yang betul. ngekos gitu. Oke, mungkin terkait tadi juga kan ada membahas kendaraan ya, Kak. Di sini aku langsung berpikir, apakah pada saat COVID ini, mungkin pada pandemi, lebih tepatnya mungkin di 2021-an kan kita lagi kenceng-kencengnya pandemi ya. Maksudnya pandemi itu sangat apa jadi wajib gitu kan. Sehingga mungkin berkurangnya mm, orang-orang yang menggunakan kendaraan gitu saat keluar rumah. Nah, apakah ozon itu ada pengaruhnya terkait pandemi ini atau eh, tidak terlalu berpengaruh gitu pada pandemi ini? Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik. Kebetulan saya sedang menyusun satu artikel ilmiah terkait dengan dampak COVID terhadap lingkungan. Nah, salah Mm-mm. satu yang saya teliti dan saya olah datanya adalah terkait dengan itu. Bagaimana implikasi pandemi, terutama penerapan kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, terhadap kondisi lingkungan. Nah, ada artikel yang sangat menarik. Ada dari berbagai negara yang memiliki. Yang pertama ada dari China, itu pada awal 2020. Ketika ditetapkan lockdown atau di Indonesia lebih dikenal dengan PSBB, maka ada tanda-tanda dilihat dari citra satelit itu ternyata ruang-ruang di atmosfer yang selama ini diisi oleh emisi gas yang sangat buruk itu macam-macam, ada CO2, NOx, COX dan lain sebagainya. Ternyata ruang-ruang itu berubah menjadi ruang-ruang yang lebih sehat. Artinya akumulasi emisi di atmosfer itu semakin menurun. Itu di Cina. Hmm. Kemudian di Indonesia, saya mendapatkan data dari Mapan dibandingkan itu data tahun 2019 bulan Maret sampai April, kemudian data uh, bulan yang sama Maret sampai April pada tahun 2020. Pada saat itu masih awal-awal banget COVID, ditetapkan lockdown sehingga semua orang takut, semua berdiam di rumah. Mungkin teman-teman juga sama kondisinya seperti itu. Nah, ternyata dari hasil citra satelit yang dilaporkan oleh Mapan itu sangat-sangat berbeda di atas permukaan Jakarta, DKI Jakarta, Jabodetabek, Sumatera Selatan, Surabaya, dan Yogyakarta serta Bandung. Itu pada tahun 2019 di bulan Maret sampai April ada notch atau titik-titik yang itu diidentifikasi sebagai emisi. Itu luar biasa pekat. Tetapi pada tahun yang berikutnya, tahun 2020 pada saat awal lockdown, Maret sampai April, ruang-ruang itu yang berisi nodes dengan indikasi itu adalah emisi semakin menipis, semakin berkurang. Bahkan di atas langit Surabaya, Jabodetabek itu menjadi lebih bersih. Artinya bahwa sebenarnya pandemi COVID-19 itu memberikan kesempatan bagi kita untuk berpikir dan merenung. Kita ingin hidup pada kondisi bumi yang seperti apa. Artinya bahwa ketika kita mampu mempertahankan pola-pola yang lebih ramah lingkungan, misalnya yang pertama, tidak keluar rumah jika tidak urgent atau tidak penting. Hmm. Kemudian kita berupaya mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Dengan tadi disampaikan Kak Asia, memilih kendaraan umum atau juga jalan kaki, itu ternyata bisa mengurangi emisi. Satu lagi yang perlu saya sampaikan, berdasarkan laporan dari World Bank pada tahun 2019, di Indonesia per individu itu secara rata menghasilkan emisi 5,5 ton CO2 per tahun, per orang itu kan. Luar biasa kan, besar sekali. Nah, yang paling memprihatinkan dilihat dari data tahun 2011 sampai 2019, ternyata di Indonesia itu ada tren
kecenderungan peningkatan emisi individu per tahun sebesar 16%. Luar biasa. Jadi saat ini kita mungkin lebih tinggi. Nah, setelah COVID, tadi kan dihubungkan dengan COVID, setelah COVID ternyata muncul sebuah fenomena euforia atau kebanggaan kita masih bisa bertahan menghadapi COVID dan masih memiliki kesempatan, maka tempat-tempat wisata menjadi penuh. Kunjungan wisata di mana-mana meningkat, terus kemudian tempat-tempat untuk refreshing meningkat, tetapi fatalnya mereka masih mempertahankan pola yang dulu, menggunakan kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Akhirnya saat ini posisi di atmosfer hampir kembali ke sebelum COVID. Jadi emisinya jadi lebih tinggi lagi begitu. Cukup memprihatinkan. Oke. Eh, tapi kalau dari segi kayak limbah dari pandemi ini mungkin tidak terlalu berpengaruh ya, kayak mungkin limbah rumah sakit ataupun masker ataupun ya yang sebagainya. Kalau untuk itu mungkin tidak berpengaruh. Apa? Kalau untuk limbah, kemarin kebetulan ada teman kami di SIL UI yang meneliti pada masa pandemi itu ada kecenderungan peningkatan timbulan limbah B3, terutama karena penggunaan masker dan lain sebagainya itu meningkat sampai sekitar 38% di Jabodetabek. Tetapi memang kalau limbah itu implikasinya tidak langsung ke ozon. Oke. Limbah lebih ke ekosistem perairan. Jadi mikroplastik meningkat, terus kemudian mungkin teman-teman juga sudah melihat ada di BBC bahwa ada burung yang lehernya terkalungi oleh masker dan lain sebagainya, itu cukup Iya, memprihatinkan. betul. Oke, berarti kita juga di pandemi ini sebagai tadi benar bahan renungan banget. Kita ingin memilih hidup bagaimana dan apa yang kita siapkan untuk lingkungan kita ke depannya. Oke, Betul. mungkin aku juga ada terbesit sebuah pertanyaan, Kak, di mana kalau sebenarnya bagaimana gitu para ilmuwan atau mungkin para peneliti atmosfer saat menilai keadaan lapisan ozon tersendiri gitu. Jadi kayak dari aspek mana gitu kan? Jadi yang pertama itu bahwa memang pada saat awal tahun 1840 kan ozon baru ditemukan. Pada saat itu orang masih belum aware karena Hmm, keterbatasan informasi terkait dengan ozon. Terus iya. kemudian pada awal tahun 2000-an, 2003 itu, ada salah satu peneliti dari negara barat melihat di atmosfer dengan alat yang mereka miliki, teknologi yang mereka miliki, kaget. Ternyata ada lubang di ozon itu yang besarnya melebihi luasan dari tadi Atlantik begitu. Malah ini bahkan lebih besar dari Samudra Atlantik, bisa dibayangkan sebesar apa Samudra Atlantik itu. Nah, lubang di ozon pada saat itu lebih dari itu. Mereka kaget-kaget terus kemudian melakukan berbagai upaya untuk bisa menyelamatkan itu begitu. Jadi penelitian itu mendukung protokol Montreal yang sudah disepakati, mendukung konferensi Stockholm Brundtland Report itu atau laporan Brundtland 1972, dan pada akhirnya pada saat ini hampir seluruh peneliti di bidang ozon itu sepakat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali menjaga lapisan ozon dengan mengurangi penggunaan berbagai tadi barang-barang atau teknologi atau produk-produk yang bisa menghasilkan CFC dan lain sebagainya. Jadi pada saat ini semua peneliti memang fokus untuk mereduksi emisi yang dihasilkan dan berimplikasi pada ozon. Karena kalau manusia memperbaiki lapisan ozon di atmosfer itu sangat sangat sulit dan hampir hampir tidak bisa dilakukan. Hanya mekanisme alamiah yang mampu memulihkan kondisi ozon. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga agar CFC itu tidak sampai naik ke atmosfer. Seperti itu. Benar-benar sekali. Mungkin aku juga sempat baca berita gitu ya. Kan kalau seperti di Belanda mereka udah yang kemana-mana pakai sepeda, mungkin itu juga bisa kita contoh. Terus juga ada negara yang berani eh,
eh, ke warganya menawarkan gitu ya, kalau misalnya mau pakai sepeda akan diberi sekian uang gitu atau sekian tunjangan gitu. Itu juga menurut aku langkah yang oh iya ya, ini karena ya dunia juga mungkin udah tidak baik-baik saja Hmm. gitu. Jadi perlu banyak langkah preventif yang kita lakukan. Mungkin dari Kak Priyaji ada closing statement karena mungkin dari aku udah banyak pertanyaan yang terjawab. Terima kasih banyak. Mungkin dari Kak Priyaji boleh ada closing statement atau tambahan apapun. Ya, jadi memang seperti yang tadi sudah kita diskusikan di awal, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan kembali kondisi bumi seperti apa yang sebenarnya layak ditinggali dan kita pilih. Kemudian salah satu hal yang paling penting dan harus dipahami bersama bahwa bumi memiliki keterbatasan daya dukung, kemampuan untuk mendukung seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, baik manusia maupun organisme lain. Bumi juga memiliki keterbatasan daya tampung, kemampuan untuk menampung emisi limbah, entropi, dan lain sebagainya yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Jadi ada dua konsep, daya dukung dan daya tampung. Semakin tinggi populasi manusia, maka kemampuan bumi untuk menampung dan mendukung kehidupan semakin menurun. Pada saat ini populasi dunia telah mencapai angka sekitar 7,7 miliar dan 2050 diprediksi akan mencapai 9,9 miliar jiwa, maka kita harus terus menjaga kelestarian bumi. Caranya dengan apa? Caranya adalah dengan lebih bijak berinteraksi dengan lingkungan. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang, dan mulai dari yang paling sederhana. Demikian proses statement dari saya. Oke, terima kasih Kak Peji. Closing statement yang juga menjadi reminder buat kita dan aku jadi kepikiran akan kata-katanya Mahatma Gandhi mungkin yang kurang lebih seperti ini. Dunia apa bumi ini mampu memberikan kebutuhan manusia, tapi tidak mampu memberikan keserakahan manusia ya, atau manusia itu tidak akan cukup gitu. Jadi kayak ya keserakahan manusia itulah sebenarnya yang merusak lingkungan dan manusianya sendiri gitu kan. Betul. Oke. Terima kasih kepada Kak Priaji Agung mungkin yang telah membagi ilmunya yang udah sharing nih ke kita. Apalagi tadi aku udah dengar banyak fakta-fakta baru yang kita tuh juga ternyata menghasilkan 5,5 ton ya. Aduh itu Betul, cukup betul. kaget banget. Eh, jadi dari sini juga mungkin semoga kita punya plan atau pembaruan untuk kedepannya untuk lingkungan yang lebih baik gitu. Bagaimana kita menjaga lingkungan ini, bagaimana kita bisa memberikan langkah apa implementasi gitu untuk menjaga ozon dan menjaga lingkungan ini. Oke, selain itu aku juga ingin berterima kasih kepada Sobat FN Greens yang udah mendengarkan podcast ini ataupun menonton dari YouTube. Oke, dan mungkin karena kita tidak terasa kali ya, udah 25 menit nih kurang lebih berjalan. Eh, dan sepertinya ini udah di akhir acara. Dari aku dan KPI Aji ingin mengucapkan satu kalimat. Oke, mungkin kita bisa bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Selamat Selamat Hari Hari Ozon Ozon Sedunia. Sedunia. Oke, terima kasih banyak KPI Aji. Terima kasih Kak Asia.